Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan dan kita hormati bersama guru kita, murabbi kita, romo kita, Abah Yai Dr. Marzuki Mustamar. Semoga Allah selalu menjaga beliau, mengangkat derajat beliau dan menjadikan ilmu beliau terus jariah mengalir dan diamalkan oleh santri-santri beliau selama-lamanya. Kemudian juga kepada Umi, kepada keluarga, kepada para guru, para ustadz, dan pastinya para santri, para muda, jomblo-jomblo fisabilillah. Ini kalau disebut jomblo dia agak ngambek ya. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Tadinya mau hadir nanti malam, tapi karena besok pagi saya udah harus ada di Bogor, saya izin kepada Abah Yai, boleh nggak saya ngisinya siang? Ternyata diberikan izin oleh Abah Yai ngisi siang hari ini. Dan Masya Allah ternyata siang pun udah rame sama anak-anak muda yang luar biasa. Ini diberi titel jomblo keren. Jomblo keren ya. Yang ada di sini semuanya jomblo keren, Insya Allah. Masya Allah luar biasa. Ini dapat ijazah nama langsung dari Abah Yai. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Sebetulnya harusnya sih saya mendengar nasihat dari Abah Yai, tapi karena saya diberikan amanat untuk memberi semangat kepada kalian, saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk merenungkan kisah perjalanan seorang nabi yang jadi salah satu simbol nabinya anak muda. Nabinya anak muda itu dalam Al-Quran itu ada beberapa. Misalnya Nabi Yusuf, yang beliau itu pernah diuji dengan ujiannya para jomblo. Apa ujiannya para jomblo? Scrolling. Terus stalking pakai akun kedua. Itu nggak seberapa. Nggak seberapa ya Pak ya? Kekasihnya itu taruhlah namanya Marzuki, ya punya orang lagi namanya Fulana. Itu Fulana itu di akun apa-apa ditulisi Ki Haji Marzuki Mustamar. Jadi kalau ada telepon Ki Haji, mas Ki Haji, padahal ya orang itu tadi. Oh, jadi namanya dirubah ya? Misalnya namanya Aqua Galon ya? Atau tukang gas gitu ya, ternyata perempuan. Ada yang kayak gitu nggak? Nggak ada ya. Namanya bukan itu ya, namanya ojek online ya. Kurir. Jadi diuji dengan ujiannya seorang yang masih single. Itulah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan beliau sukses melewati ujian itu dengan burhan dari Allah. Ada lagi nanti nabi yang jadi nabinya anak muda, Nabi Yahya alaihissalam.
Sama diuji oleh seorang cewek, anak pejabat, cantik, cegil sama Nabi Yahya. Cegil sama Nabi Yahya. Saking cegilnya, begitu ditolak cintanya, dia minta hadiah ulang tahunnya kepala Nabi Yahya. Saking cewek gila, cegil. Tapi Nabi Yahya selamat, mampu menjaga iffah, mampu menjaga kehormatan. Itu juga kisah Nabi yang jadi inspirasinya anak muda. Buat saya itu nabi-nabinya anak muda lah. Karena ujian mereka itu sama dengan ujian kita. Kalau Nabiullah Ibrahim, walaupun di masa mudanya juga sama, ujiannya lebih ujian dakwah. Tapi kan lebih banyak dikisahkan ketika beliau di Palestina, ketika beliau di Mekah. Kalau Nabi Yahya, Nabi Yusuf, itu emang kisahnya anak muda banget. Nah, hari ini saya pengen juga ngajak kalian untuk merenungkan kisah nabinya anak muda yang lain, yang paling panjang kisahnya di Al-Quran, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Ini juga nabinya anak muda, terutama cowok-cowok yang senang olahraga. Karena Nabi Musa itu nabi yang paling gagah, nabi yang pernah difitnah sama Bani Israel sebagai nabi yang anak muda yang punya penyakit kulit. Karena beliau kalau pakai baju itu selalu tertutup rapat. Lalu dituduh, wah itu anak muda itu punya penyakit kulit, makanya dia menutupi tubuhnya dengan pakaian yang longgar. Sampai kemudian Allah membersihkan namanya dari hoaxnya Bani Israel. Jadi dulu udah ada lambe Bani Israel, di mana gosipnya banyak tentang Nabi Musa. Kemudian Allah membersihkan namanya, akhirnya berubah trending topik. Dari tadinya trending topiknya kalau diketik itu muncul langsung Musa penyakit kulit. Akhirnya Allah ganti Musa laki-laki yang fisiknya sempurna. Itu kisah-kisah Musa yang secara simbolik banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, hari ini saya pengen ngajak teman-teman sekalian belajar dari kisah Musa. Kalau kita renungkan, kisah Musa itu ada sekitar 4 episode di dalam Al-Quran. Episode ketika beliau baru lahir, episode ketika beliau jadi anak muda usia teenagers, episode ketika beliau udah dewasa, dan episode ketika beliau sudah sukses dalam dakwahnya membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, ada 4 episode kehidupan Nabi Musa yang direkam Al-Quran secara panjang lebar. Ada di surat Al-Qasas, ada di surat Asy-Syu'ara, ada di surat Toha, ada di surat Al-Kahfi, ada di surat Al-Baqarah pastinya, ada di banyak surat. Saya kira kisah Nabi Musa ini salah satu kisah yang sangat panjang yang ada di Al-Quran. Jadi layak banget untuk jadi inspirasi, referensi anak-anak muda kalau pengen sukses. Karena kalau kita pengen sukses, teman-teman, peta kesuksesan kita itu adalah baca sejarah. Kenapa sejarah itu dianggap sebagai peta sukses? Karena sejarah itu udah ada endingnya. Beda dengan pikiran kita, rencana kita, itu belum tentu ada ending yang bagus. Kalau sejarah itu udah ada endingnya. Orang yang mengambil sikap ini nanti endingnya akan ke sini. Sehingga kita tinggal menentukan mau mengambil sikap sejarah yang mana supaya kita bisa sampai ke ending yang sama. Nah, salah satu di antara sikap-sikap sejarah yang baik untuk kita tiru adalah sikap-sikap sejarah yang dicontohkan para nabi. Dan untuk konteks anak muda, saya selalu nge-mention, nge-highlight kisah-kisah seperti Nabi Musa alaihissalam. Kita bikin simpel aja. Misalnya yang disebutkan Allah di dalam surat Kisah-Kisah Al-Qasas. Di dalam surat Al-Qasas, sekurang-kurangnya Allah menggambarkan tentang 3 periode kehidupan Nabi Musa, dari kecil, remaja, dewasa. Walaupun nanti dewasanya
Allah bawa juga dikisahkan di surat Toha, di surat Asy-Syu'ara ketika mentok di laut. Nanti yang lebih dewasa lagi di surat Al-Baqarah, karena itu udah ngelola Bani Israel, itu udah tentang organisasi. Nah, di dalam pembukaan surat Al-Qasas, ternyata kisah pertama yang panjang dibahas itu langsung kisah Musa. Kalau teman-teman nanti cek sambil ngaji, sambil tadabbur, itu ada di surat Al-Qasas, dimulai dari ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Itu adalah pembukaan dari episode pertama dari kehidupan Nabi Musa. Kita tahu bahwa Nabi Musa itu lahir di tahun yang gak boleh Bani Israel ngelahirin anak laki-laki. Karena Fir'aun itu membuat aturan ada tahun genap, ada tahun ganjil. Tahun genap boleh lahirin anak laki-laki, maka lahirlah Harun. Sehingga kita tidak mendengar kisah Harun dihanyutkan ke sungai Nil. Tahun ganjil gak boleh lahirin anak laki-laki, dan Allah takdirkan lahirlah Musa. Ketika Musa lahir, akhirnya orang tua Musa merasa khawatir gimana cara menyelamatkan bayi ini dari tentara Fir'aun yang akan membunuh anak laki-laki yang baru lahir dari Bani Israel. Ada beberapa plan, ada beberapa rencana. Pertama adalah disembunyikan di dalam hutan. Yang kedua, dibawa keluar dari Mesir sama orang tuanya, mereka hijrah keluar dari Mesir, lari dari Mesir. Yang ketiga, disembunyikan di dalam rumah. Ada beberapa rencana. Tapi semua rencana itu punya resiko. Dibawa ke dalam hutan, resikonya nanti akan dimakan oleh binatang buas. Dibawa keluar lari dari Mesir, mereka akan terlunta-lunta. Di dalam rumah susah sekali untuk disembunyikan, pasti ketahuan. Karena administrasi negara Mesir itu udah rapi. Jadi Mesir itu bukan negara kecil, negara besar yang udah sistematis banget, dan administrasi negaranya udah bagus. Jadi ketahuan banget. Akhirnya Allah memberikan wahyu. Wahyu itu kalau dalam bahasa lainnya adalah isyarah. Dalam bahasa Indonesia isyarat. Dan bentuk isyaratnya adalah mimpi. Allah kasih isyarat, kasih semacam petunjuk kepada ibu Musa untuk alqihi fil yam, hanyutkan dia di sungai Nil. Ini kalau kita nalar rencana-rencana yang udah difikirkan oleh ibu Musa, ternyata ini rencana paling gak logis. Kalau dinalar-nalar ini paling gak logis, gak make sense, gak worth it, gak masuk akal sama sekali rencananya. Dihanyutkan ke sungai Nil. Lebih mending ditaruh di dalam hutan, lebih mending dibawa lari keluar kota. Kenapa harus dihanyutkan ke sungai Nil? Tapi kata Allah, itulah cara yang paling baik. La takhafi, inna radduhu ilaiki. Kami akan kembalikan dia kepadamu. Gak usah khawatir wahai ibu Musa. Karena keluarga Musa ini adalah keluarga orang-orang salih, dan ibunya juga perempuan yang sangat ahli hikmah, faham bahwa ini adalah ilham dari Allah. Akhirnya ibu Musa diantara sekian banyak option rencana, beliau memilih rencana Allah. Walaupun gak make sense, gak logis, gak worth it, sangat high risk, beresiko banget. Di sungai Nil itu ada hewan apa yang paling ditakuti? Ya kuda Nil. Namanya juga sungai Nil. Sekali dia mangap tuh kan luar biasa ya. Kalau kita nonton di Nat Geo itu kan kuda Nil ngeri banget. Saya pernah nonton kuda Nil ya, dikasih kelapa batok yang masih utuh, belum dikupas. Itu masuk ke dalam mulutnya kuda Nil, dia tutup mulutnya, kelapa itu kempes, keluar semua air kelapanya, dan dia kunyah masuk dalam perutnya. Sebegitu kuatnya rahang kuda Nil. Kebayang gak bayi dihanyutkan ke sungai Nil dengan resiko ada kuda Nilnya? Belum lagi anakondanya yang di film-film yang panjangnya sekian meter,
Belum lagi nanti hanyutnya bisa aja keluar dari Mesir sampai ke Sudan, ke Afrika. Artinya ini sama sekali nggak masuk akal. Tapi ini perintah Allah. Maka dengan iman, Ibu Musa menyiapkan tabut, maka hanyutlah Musa di Sungai Nil. Ini kalau kita baca tuh ada satu halaman full ceritanya. Ternyata ketika dihanyutkan ke Sungai Nil, kan ekspektasinya dia hanyut menjauh dari Firaun ya. Karena kan pengen dilindungi dari tentara Firaun. Harusnya kan dia hanyutnya menjauh dari Firaun. Ternyata Allah takdirkan hanyutnya justru mendekat sampai ke dalam rumahnya Firaun. Jadi secara logika dihanyutkan untuk dihindarkan dari musuhnya, tapi rencana Allah malah mendatangkan dia tepat di dalam kamar musuhnya. Mereka membuat rencana, Allah juga membuat rencana, dan rencana Allah adalah yang paling sempurna. Akhirnya singkat cerita masuk ke dalam selokan itu membawa beliau sampai ke pemandian Firaun, ditemukan oleh orang-orang istana, dibawa ke dalam kamarnya. Istri Firaun takdir Allah belum punya anak, akhirnya dia suka dengan anak tersebut. Qurratu ainin li walad, kata istrinya Firaun, ini menyejukkan hati, ini jadi mainan, ini jadi hiburan buat aku. Firaun, biarkan dia, jangan bunuh dia, kan kamu sering dinas keluar kota, aku sendiri gak punya siapa-siapa, biarin aku punya mainan, kata istri Firaun. Akhirnya kata Firaun, ya udah kamu main aja sampai kamu puas, kalau kamu udah bosan nanti aku akan bunuh anak ini. Karena Firaun tahu, Firaun itu kan gak bodoh ya, dia cuma zalim, bukan bodoh. Dan belum tentu juga orang zalim itu bodoh secara logika, bodohnya secara iman. Kan Abu Jahal bukan orang bodoh juga, julukannya bahkan bapak yang banyak ilmu, Abu Al-Hakam. Firaun juga bukan orang yang bodoh, tahu ini anaknya Bani Israel yang dihanyutkan supaya nggak dibunuh sama tentara Firaun. Singkat cerita, akhirnya Musa masuk ke dalam istana Firaun, mulai haus, lalu menangis karena kehausan. Firaun bikin semacam audisi. Siapa yang bisa menyusui bayi istana, sayembara. Siapa yang bisa memberi susu bagi bayi istana, maka dia akan diberikan hadiah yang besar, dikasih gelar ningrat, tinggal di dalam istana. Akhirnya banyak ibu-ibu se-Mesir raya tuh, kota Madia Mesir, kabupaten Mesir, semuanya pada daftar tuh, pengen mendapatkan hadiah yang besar. Tapi Allah hindarkan Musa menyusui kepada siapapun selain ibunya. Ketika berita ini sampai ke rumah ibunya Musa juga hadir untuk mendaftar. Dan Allah takdirkan ketemulah Musa dengan ibunya. Begitu didekap, Musa langsung menyusui, dan Allah jadikan mereka kembali berkumpul utuh. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami pasti akan mengembalikan dia kepada engkau, wahai ibu Musa. Dan itu janji Allah. Ini ringkasnya cerita tersebut. Ceritanya pasti dramatis banget, lebih dramatis daripada drakor lah pokoknya. Lebih dramatis daripada gol yang diulang kemarin gitu ya. Masya Allah, itu deg-degan banget nontonnya. Ternyata ini lebih deg-degan lagi gitu. Sampai harus masuk ke istana Firaun, padahal dia dihindarkan dari Firaun. Maka dari episode pertama kisah Nabi Musa ini, apa kira-kira hikmah yang kita bisa ambil ibrah? Menurut saya salah satu ibrahnya adalah Nabi Musa ini hidupnya sejak awal sudah direncanakan Allah. Sejak awal beliau bisa sukses, selamat, beruntung itu karena ibunya menyerahkan bayinya untuk ikut rencana Allah. Maka pelajarannya, mau nggak kita kalau pengen hidup kita itu sukses, kalau pengen hidup kita itu beruntung, gimana caranya? Biarkan Allah yang merencanakan hidup kita. Siapa orang yang hidupnya direncanakan Allah? Dan itu ajaib banget loh kalau hidup kita direncanakan Allah. Saya ketemu dengan Abah Yai itu bukan strategi saya. Kalau ada orang yang komen bilang ini strategi karena mau mendekati pemilu, waktu itu kan gitu ya. Dituduh saya mau jadi caleg waktu itu. Karena mau jadi caleg akhirnya masuk NU. Biar sukses nyalek katanya. Padahal saya nggak ada rencana nyalek sama sekali, saya bukan orang politik.
dituduh lagi supaya apa misalnya, segala macam lah. Padahal saya tidak punya rencana. Saya datang ke sini karena istri saya adalah muridnya Abah, udah lama gak ketemu, pengen lebaranan. Datanglah lebaran, hanya pengen lebaranan. Akhirnya makan satu piring sama Abah, saya jatuh hati sama Abah, saya pengen belajar hikmah dari Abah, sampai akhirnya Allah takdirkan menjadi bagian dari muridnya Abah. Itu bukan rencana saya cuma minta ke Allah ketika saya umroh Ramadan tahun lalu, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, beri saya hikmah, pertemukan saya dengan orang-orang soleh. Ini kan berarti saya minta Allah rencanain hidup saya, kasih saya hikmah, hal yang saya belum mengerti, dan coba bawa saya ke orang-orang soleh supaya saya bisa belajar kepada mereka. Akhirnya Allah takdirkan dibukalah pintu lewat Abah Yai Marzuki Mustamar. Akhirnya ketemu lebih banyak lagi orang soleh. Itu artinya emang hidup kita tuh direncanakan oleh Allah, bukan kita yang merencanakan, dan itu luar biasa loh. Mau nggak kalian jodoh kalian itu pertemuannya tuh Allah yang rencanain. Kalau kalian rencanain tuh kan scrolling, screenshot, save, comment, first comment, WA nyasar, ya itu kan rencana-rencana kalian kan. Nggak terlalu keren sih rencana kita, kadang-kadang malah konyol. Kalau kalian pengen jodohnya direncanakan Allah, kalau kalian pengen rezekinya direncanakan Allah, kalau kalian pengen karirnya direncanakan Allah, sukses, bahagia, semua direncanakan Allah, ada rahasia yang kita bisa belajar dari kisah Nabi Musa episode pertama ini. Kenapa Nabi Musa itu hidupnya direncanakan Allah? Alasannya satu, karena Nabi Musa punya satu misi yang sangat penting, yaitu misi untuk menyebarkan agama Allah. Maka sejak bayi hidupnya sudah direncanakan oleh Allah. Dia tidak dilahirkan hanya sebagai manusia yang tumbuh kemudian punya keluarga, bahagia, meninggal, bukan. Dia dihidupkan, dia dilahirkan, dia diutus ke muka bumi karena satu misi penting yang nanti ketahuannya di episode ketiga. Idhab ila fir'aun innahu tagha wa arsil ma'iya bani Israel. Pergilah kepada Fir'aun, dakwahi Fir'aun, bebaskan Bani Israel dari perbudakan. Ajarkan manusia tentang tauhid, ajarkan manusia tentang syariat, yang waktu itu syariat agama Yahudi, ajarkan mereka kitab suci yaitu Taurat. Itulah misi utama Nabi Musa dilahirkan ke muka bumi. Karena misi itulah akhirnya hidup Nabi Musa sejak lahir direncanakan oleh Allah, bukan direncanakan bahkan oleh orang tuanya sendiri. Dan rencana Allah itu unik sekali. Sekarang pertanyaannya, apa misi hidup kita? Apa alasan kalian hidup? Pernah nggak kita bertanya, Ustadz, kira-kira saya diciptakan untuk apa ya? Secara personal ya, bukan secara general. Kalau secara general, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu secara general. Secara personal, kalian udah tahu belum alasan apa yang paling kuat yang membuat kalian dilahirkan oleh ibu kalian setelah dikandung 9 bulan, wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan? Apa alasan kita dilahirkan dengan taruhan nyawa oleh ibu kita? Apa alasan kita ada di muka bumi? Apa alasan Allah memberi kita potensi, gift, bakat, segala macam sehingga kita menjadi seperti hari ini? Itu adalah kunci untuk supaya hidup kita diurus oleh Allah, direncanakan oleh Allah. Dan saya menemukan itu ketika saya masih kecil. Ketika saya umur sekitar 6 tahun ya, saya dibawa sowan ke seorang kiai besar di Aceh. Ini termasuk ulama karismatik, alhamdulillah masih hidup, beliau umurnya udah 90 tahun sekarang. Dan sangat dikenal sebagai ulama wali yang punya karomah. Tengku Abu Kutakrung. Itu terkenal sekali di Aceh, Tengku Abu Kutakrung ini yang pernah masuk maling ke rumah beliau nggak bisa keluar. Karena dianggap semuanya jeruji besi, karena nggak tahu jalan keluar lagi. Itu terkenal banget lah, termasuk yang karismatik. Saya dibawa kepada beliau. Kata ibu saya, nak yuk kita sowan ke Tengku Abu Kutakrung. Saya nggak kenal siapa itu Tengku Abu Kutakrung, dulu belum ada sosmed. Ikut aja sama ibu saya. Pas sampai di rumah beliau, ngantri di antara banyak santri. Pas giliran kita ketemu,
Ayah saya tukang pangkas, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Jadi kita hanya orang biasa, bukan tokoh. Pas ketemu, saya kaget. 2 hari sebelum ibu saya ngajak saya ketemu beliau, saya mimpi ketemu beliau. Waktu saya umur 6 tahun atau 5 tahun, saya mimpi ketemu beliau. Tapi saya nggak ngomong ke ibu saya karena anak kecil ya, dianggap mimpi biasa aja, udah lewat. Mungkin mimpi sekedar bunga tidur. Ternyata 1 hari setelahnya diajak ibu saya ketemu beliau, 2 hari setelahnya ketemu dengan beliau, saya lihat, wah ini yang dalam mimpi saya nih. Begitu udah salim, beliau bilang, anak ini ajarkan Al-Quran. Nanti dia akan menjadi orang yang bisa ngajar Al-Quran keliling dunia, katanya. Waktu itu saya belum bisa ngaji, alif bata aja belum, karena orang tua saya bukan kiai, orang biasa, jadi nggak ngajarin anaknya ngaji dari kecil, ya semaunya anak itu aja. Saya kelas usia 6 tahun belum bisa ngaji sama sekali. Setelah ketemu beliau, disuruh ajarin ngaji, pulang ke rumah saya bilang ke ibu saya meninggal di musibah tsunami. Mak, itu Abu Kutakurung itu saya mimpi beliau 2 hari yang lalu. Oh kenapa nggak ngomong? Malu, saya bilang. Akhirnya udah selesai. 1 hari saya lagi azan maghrib di rumah saya, nggak azan di masjid, azan di rumah. Karena saya pengen banget azan, tapi di masjid belum dapat kesempatan, soalnya bukan pengurus masjid. Usia saya lupa 7 tahun apa berapa. Saya azan di rumah saya, pas lagi azan maghrib di rumah, lewatlah seorang guru ngaji. Guru ngaji itu dengar suara saya, kok enak ya. Padahal waktu itu saya azannya nggak ada niat pamer. Beliau masuk, Bu, itu yang azan siapa? Anak saya, Ustadz. Boleh nggak dibawa ke menasah? Menasah itu kalau di sini musola. Boleh nggak dibawa ke menasah? Biar saya ajarin dia ngaji. Akhirnya seminggu setelah itu saya dibawa ke menasah. Di sana di Aceh itu ada tradisi qori kan, qurra. Jadi kalau yang suaranya bagus dapat mic. Jadi yang udah dapat mic itu berarti dia privilege. Saya baru seminggu belajar di situ, dari alif ba sampai langsung ikut musabaqah tingkat dusun. Dari alif ba. Seminggu ikut musabaqah tingkat dusun. Akhirnya ikut kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Hanya dalam 1 tahun. Dari awal belajar ngaji alif ba sampai ke nasional internasional itu dalam waktu hanya 1 tahun. Disitulah saya percaya dengan, oh berarti memang gift yang Allah berikan kepada saya itu suara. Sesekali ada insecure-nya juga sih suara saya ini. Apalagi kalau lagi nelpon gitu ya. Kalau lagi nelpon tuh saya pernah nelpon bulan Ramadan, yang angkatnya cowok. Terus dia bilang ke temannya, kamu aja yang jawab, kenapa? Aku takut batal puasa. Apakah suara saya seseksi itu? Sampai membatalkan puasa orang gitu kan. Kadang-kadang insecure, kalau saya lagi nginep di hotel, nelpon ke FO gitu, mau order makanan, pasti bilangnya, ya Bu, apa yang bisa dibantu? Saya brewokan, saya bilang. Oh iya Pak, maaf Pak, gitu. Tapi kalau saya ingat cerita waktu masa kecil, saya jadi tahu, oh ternyata emang semua itu gift. Kalau di connecting the dot, kita hubung-hubungkan setiap peristiwa, pasti ada maksudnya. Berarti Allah mentakdirkan saya harus dekat dengan Al-Quran. Saya masuk pondok juga beasiswanya karena Al-Quran, sampai saya ke Mesir juga karena Al-Quran. Yang lain itu di Mesir dapat beasiswa cuma 1, saya 3. Tes beasiswa yang diuji bisa ngaji nggak? Dikit-dikit. Jawabnya dikit-dikit biar nggak susah-susah nanyanya. Ya udah coba baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dong. Akhirnya baca Al-Fatihah, berkenan yang ngetes langsung kasih beasiswa. Oh ternyata gampang dapat beasiswa, cuma Al-Fatihah. Besoknya saya tes lagi sampai dapat 3 beasiswa, sehingga di Mesir saya punya 3 asrama. Kadang saya tinggal di sini, kadang tinggal di sini, pindah-pindah lah. Kenapa? Karena beasiswanya banyak. Teman-teman yang dapat beasiswa dari sini cuma 1, saya dapat 3 karena berkah Al-Quran. Masuk Al-Azhar, tadinya saya mengambil jurusan dakwah. Pas dites sama dosen, disuruh jurusan tafsir. Jadi di Al-Azhar itu bukan kita yang memilih jurusan, dosen yang memilih jurusan. Kamu tafsir aja. Saya padahal pengen dakwah, prof gitu. Enggak, kamu tafsir. Akhirnya saya masuk tafsir. Walaupun materi yang paling saya suka itu adalah kuliah dakwah. Guru favorit saya itu Dr. Ahmad Zaid. Beliau adalah seorang dosen dakwah. Dari beliau lah saya belajar tentang movement. Pulang ke Indonesia juga gitu. Kenapa saya masuk ke dunia anak muda? Ternyata yang mereka nyaman, salah satunya dari UHA itu bukan cuma 1 minute booster, pas ngajinya.
Sehingga kalau lagi ngimamin, sholat berjamaah, sholat tarawih, baru tahun kemarin mereka agak kapok tarawih sama saya. Kenapa? Mulai tahun kemarin saya tarawihnya 23. Kapok lah mereka. Sebelumnya 8, ya enggak, kan ini pilihan ya. Cuman pas 23, loh kok nggak selesai-selesai ini? Saya belum pro, jadi saya nggak bisa 23 cepet-cepet, belum bisa. Masih amatiran. Jadi 23 lambat, kebayang nggak 23 lambat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 23. Ternyata baru saya juga berapa rakaat di belakang udah pada nangis. Saya pikir mereka khusyuk banget sholatnya. Pas udah beres 8 rakaat, kalian Masya Allah ya baru 8 rakaat udah nangis. Khusyuk ya? Bukan Ustadz, kelamaan. Akhirnya saya ganti bacanya besok-besok At-Takatsur sampai An-Nas. Rakaat pertama At-Takatsur, rakaat kedua Al-Ikhlas, yang berikutnya Al-Asr, Al-Ikhlas, Al-Humazah, Al-Ikhlas. Tadi juga minta bimbingan dari Abah Yai, benar nggak Abah kalau kayak gitu? Ya udah jangan diperpanjang, khafif demi maslahatan lebih banyak. Itu di Bukhari dan Ruya fil Bukhari sab'amiyah wa sab'a wa arba'ah. Anna rajulan minal ansar ya ummuhum fi masjid Quba wa kana kullama iftataha al-qira'ah iftataha biqul huwallahu ahad fa sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik fa ajab inni uhibbuha fa qala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Hadza hadits rawal Bukhari 770 wa arba'ah. Jadi ada seorang dari sahabat Ansor ditugaskan ngimami di Masjid Quba. Aneh, setiap membaca surat yang dipilih mesti surat Qul huwallah. Lalu ditanya Nabi, ngapain lu membaca Qul huwallah terus? Emangnya Ustadz Hanan nggak hafal apa yang lain? Kok pakai kuluh, main kuluh terus? Lalu orang itu jawab, emang saya juga sukanya surat Qul huwallah, Al-Ikhlas. Pendek, cepat, pahalanya besar. Thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Lalu Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ya karena kau mencintai Qul huwallah itulah Allah masukkan Anda ke surga. Jadi jamaah Bandung, jamaah Gaza itu ahli surga semua. Karena sukanya dibacain Al-Ikhlas. Kita banget ya. Itu hadis kita banget. Pokoknya kalau dibaca surat yang lain itu sholat itu agak kurang ikhlas. Baru ikhlas kalau dibacakan surat Al-Ikhlas. Jadi saya percaya teman-teman, kalau kita pengen hidup kita direncanakan sama Allah dan rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita sendiri, cobalah kalian jadikan hidup kalian itu punya misi dakwah. Dan dakwah ini bukan hanya jadi penceramah atau jadi ustadz, jadi kiai. Dakwah itu kan luas ya. Dakwah itu secara hakikatnya adalah ngajak orang kepada kebaikan, ngajak orang kepada Allah. Dan ngajak ini kan gak harus selalu dengan narasi. Bisa dengan sekadar nge-repost. Kalian jadi seorang konten kreator bisa jadi dai. Kalian jadi seorang programmer bisa jadi dai, kalian jadi pengusaha bisa jadi dai, kalian jadi guru bisa jadi dai, kalian jadi pejabat bisa jadi dai, apapun. Kun da'iyan qabla an takun kulla syai'. Jadilah dai sebelum jadi apapun. Sehingga kalau misi hidup kita udah ada unsur dakwahnya, saya percaya hidup kita akan direncanakan oleh Allah dengan rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Jangan pernah menginginkan sesuatu sebelum kalian bisa jawab apa hubungannya dengan dakwah. Jangan pernah melakukan sesuatu sebelum kalian bisa memastikan apa hubungannya dengan dakwah. Jangan menjalankan sesuatu dalam hidup sebelum kalian memastikan di dalamnya ada unsur dakwah. Saya jadi mahasiswa karena ada dakwahnya. Saya jadi seniman karena ada dakwahnya. Bahkan seniman sekalipun. Hari ini orang-orang di luar sana bikin campaign tentang nilai-nilai mereka dengan film, dengan musik, dengan event, dengan banyak hal kan. Sementara kita membatasi diri hanya dengan narasi, dengan ceramah. Orang-orang yang nggak mau dengar ceramah di luar sana lebih banyak daripada orang yang mendengar ceramah.
Bagaimana caranya mendakwahi mereka yang nggak mau dengar ceramah? Berarti harus pakai tools yang lain. Apakah itu lewat entertain? Apakah itu lewat sebuah proyek-proyek kreatif, dunia pendidikan, olahraga, dan seterusnya. Maka coba cari dan temukan apa unsur dakwah dalam misi hidup kalian masing-masing. Apapun peran kalian, maka hidup kalian akan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.